Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam dakwah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ada kedatangan seorang tamu. Insya Allah rekan-rekan sudah pernah melihatnya di Kawan Hijrah ya. Kawan Hijrah. Bulan apa tuh terbit? Bulan apa ya waktu itu ya? Kurang lebih antara bulan Juli Agustus kan. Ya. Viewernya sampai berapa tuh? 200.000. Hampir 200.000 lebih. 200.000 lebih. Alhamdulillah luar biasa. Ya, ini dulu mubalek kelompok saya. Promnas. Insya Allah dulu masih pakai celana pendek. Tugasnya pakai Waktu celana masih pendek. SMP. Ya, nanti kita bincang-bincang ya, obrolan santai. Kita akan tanya-tanya ya dari awalnya seperti apa dan akhirnya seperti apa. Oke, di sebelah saya ada Ustaz Habib Maulana. Ini Habib beneran ini. Bukan Habib abal-abal ya. Habib dari lahir. Oh, Habib dari lahir nih. Habib murni nih. Habib dari lahir. Kan ada juga nih yang Ngaku-ngaku Habib. yang di saudara lama kita ya, dari Islam Jamaah, tokoh Islam Jamaah. Ya. Ada yang tiba-tiba kok sekarang lagi trending Habib, beliau pakai nama Habib juga Habib. gitu. Itu banyak yang tanda tanya gitu. Tapi ya karena Islam Jamaah itu kan Sudah terbiasa dengan kebohongan, dengan manipulasi, ya bebas lah. Sampai membuat karangan jalurnya dia sampai ke Nabi, Masya Allah. Itulah. Ya kalau ini Habib namanya saja. Kalau keturunan ya Nabi Adam kan. Oke, Ustaz Habib, monggo perkenalkan lagi mungkin. Dulu orang tua di Kerawang ya. Dulu awalnya orang tua di Jakarta Utara. Sunter. Oh, Sunter. Di Sunter Podomoro itu. Pak Gufron. Pak Gufron lagi nih saya sebut. Dulu Pak Gufron kan di Jakarta Utara 1, saya masuknya ke Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Ya, dari dulu Jakarta Pusat tuh masih satu daerah saja. Oh, iya. Gitu. Sedangkan Jakarta Utara malah sudah dibagi 2. Gitu. Jadi dari sana terus pindah ke Kerawang. Tahun berapa itu? Pindah ke Kerawang itu keluarga tahun 2007. 2007. 2007. 2007 ke Kerawang. Berarti kelas berapa tuh? Saya masuk mau lulus SMA itu. Oh, keluarga. Jadi Ya. saya mau lulus SMA, keluarga pindah ke Kerawang. Lah waktu mondok di Sumber Barokah itu Budi Mulia, setelah di Budi Mulia itu belum pindah keluarga. Belum pindah, masih di Sunter. Bapak saya termasuk Pak Yai kelompok dan bahasa mereka itu awalul mukminin di Sunter. Wow, luar biasa awal, berarti yang lainnya bukan orang iman ya. Bahasa mereka, bahasa Islam Jamaah itu bahasa Jokam, ya awalul mukminin. Itulah hebatnya. Insyaallah. Hebatnya Islam Jamaah. Dulu istilah awal mula itu saya benarkan, gitu, karena merasa ya yang iman itu ya kita doang, gitu. Sama saya juga dulu menganggap seperti itu. Sama lah kita ini. Masya Allah. Jadi belum baiat kepada Imam Islam Jamaah berarti kafir, belum iman. Ya, Islamnya nggak sah. Islamnya nggak sah. Syahadatnya batal. Oke, jadi waktu itu mondok sekolah di Budi Mulia SMP ya, kelas 1. SMP kelas 1 tahun 2002. 2002. Terus itu tes Kertosono untuk jadi mubalek Tahun 2004.
kelas berapa itu? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Jadi kelas 2 SMP Ustadz Habib ini sudah jadi mubalek. Ya, jadi mubaleknya Islam Jamaah. Ustadznya. Pelurunya Bapak Imam. Bayangkan, sekolah setahun, mondok sekolah setahun, langsung jadi ulama. Terus Ulama. lulus dari itu langsung ditugasin ke Perumnas tempat kelompok jenengan. Tugaslah di kelompok saya, kelompok Perumnas 1, Perumnas 1 Karawang. Desa Kerawang 1A. 1A. Dulu itu baru nyapih kelompok Karaba dulu. Oh iya. Mas Umar dulu Mas ininya. Umar. Gitu. Jadi dulu masih celana pendek, ngajar di kelompok saya. Kelompok. Yang saya ajar ada kelasnya S1, S2, S3. Masya Allah. Dulu sering main ke rumah saya ya. Ya. Nah, yang saya ingat waktu main ke rumah jenengan itu terutama pas bacain teks itu loh, Mas. Ya. Nah, Saya dulu dibacain teks Ya. daerahan di rumah saya privat. Ya. Karena saya nggak ikut waktu itu nggak ikut pembacaan teks di kelompok. Ya. Terus Mas Habib ini datang ke rumah saya bacain teks. ya betul. Terus gimana? Nah, pas bacain teks itu saya masih inget itu. Jenengan pernah bilang bahwasannya jangan meyakini jokam ini benar dan yang lain salah. Itu yang masih saya ingat dari ucapan jenengan. Entah jenengan dulu bunglon apa gimana gitu. Tahun 2004 ya, Pak. Saya alhamdulillah dari dulu tuh sebetulnya tidak takfiri. Nah, Alhamdulillah, memang saya punya keyakinan yang kuat bahwa ya yang sudah syahadat, apalagi melaksanakan rukun Islam itu ya Islam. Gitu loh. Cuman tadi masih apa ya, terkena subhatnya lah. iya. Masih wajibnya meyakini wajibnya berimam. Jadi gini, pelin-pelan lah, katakanlah pelin-pelan. Di sisi lain saya tidak mengklaim bahwa jamaah itu jalan tunggal. Iya, betul, betul. Cuman di sisi lain masih berat untuk tidak mengakui bahwa imam itu bukan pengesah keislaman. Gini, bukan wajib ya. Imam itu bukan sesuatu yang wajib, itu masih berat untuk mengingatkan itu ke diri saya bahwa imam itu ya setengahnya wajib lah gitulah. Iya. Jadi agak masih subhat lah. Tapi di sisi lain saya sudah meyakini bahwa dari dulu bahwa orang yang sudah syahadat Islam, sudah melaksanakan rukun Islam ya itu nggak boleh dikafirkan. Iya. Karena saya ini banyak salah satu yang saya kerancuannya. Salah satu aja yang paling saya ini. Saya meyakini bahwa orang-orang yang gini, banyak temuan di Taman Makam Pahlawan itu ketika jenazahnya dipindah, terutama di Kerawang ya, dulu kan dipindah ya dari Niaga sana dipindah ke Pancawati ya. Itu banyak kasus ketika diangkat jenazahnya ini masih utuh padahal sudah puluhan tahun. Nah, setelah dicek orang-orang ini orang-orang soleh semua, ada yang punya pondok pesantren, ada yang ulama, dan ini bukan hanya di Kerawang. Betul. Kebanyakan kasus di beberapa Taman Makam Pahlawan itu rata-rata dipindahkan itu dalam keadaan utuh jenazahnya, dan itu rata-rata itu bukan orang jokam, bukan orang Islam Jamaah, bukan royanya Bapak Imam, bukan. Jadi ini yang menjadi panutan saya, menjadi kekuatan saya, semakin menguatkan saya lah untuk tidak berani mengkafirkan orang di luar jamaah saat itu. Maka saya pun
bergaul dengan siapapun. Lah, ini kok yang diajak ngobrol kok mas saya gini. Iki sing di podcast sopo, sing cerita sopo. Oke, kita kembali lagi. Ya, pada intinya waktu saya masih SMP tugas itu, jenengan saya masih ingat itu. Iya. Kenapa? Karena dulu karena saya sebagai pendoktrin yang memang masih terlalu dini menurut saya, terlalu dini untuk menjadi penyampai kitabillah dan hadis-hadis Nabi. Saya juga berpikir, opo iyo Jokam Islam Jamaah ini adalah yang paling Islam, paling iman, paling sah, liane orang. Ini harusnya terutama jokam-jokam yang punya gelar profesor, doktor, sarjana, master, boyo mikir gitu. Boyo mikir, masa Islam dimonopoli oleh satu golongan? Masa Islam punya milik satu golongan? Gitu loh. Karena apa? Karena ini salah memahami dalil tentang masalah hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat. Yeah. Jadi meyakini al-jamaah yang masuk surga itu cuma jokam. Ini pemahaman yang sangat salah, keliru. Dan ini biasa dipakai oleh asobiyah yang memiliki kepentingan duniawi sebenarnya. Gitu loh. Kelompok A meyakini al-jamaah yang mereka, yang lainnya bukan al-jamaah, berarti neraka, kafir. Ternyata setelah saya keluar, saya mempelajari banyak kelompok-kelompok golongan-golongan yang memakai dalil ini untuk dimonopoli ke golongan mereka. Lah termasuk ini adalah jokam. Ngeri sekali. Jokam itu Islam Jamaah ya. Islam Jamaah. Ngeri sekali. Padahal di situ syarahnya jelas. Ma'ana alaihi washabi. Ini tidak membahas golongan. Pokoknya siapa saja umat Islam yang berpegang teguh pada Quran hadis seperti yang dilaksanakan oleh Nabi dan sahabat, ya sudah, dialah al-jamaah. Gitu loh. Dialah al-jamaah. Justru model-model kayak jokam begini yang memahami al-jamaah itu wajib berimam berbaiat, justru ini yang disebut firqah dan asobiyah. Jadi ukuahnya itu bukan ukuah Islamiyah, tapi ukuah asobiyah. Asobiyah itu apa? Asobiyah itu adalah fanatisme golongan. Fanatik buta. Fanatik buta. Gitu loh. Ciri-ciri fanatik buta sudah dicontohkan oleh Nabi sebenarnya. Gitu loh. Ketika itu ada orang Islam dari golongan Ansor, gitu kan? Mereka berpecah belah. Yang satu berkomplot dengan Yahudi, yang satu lagi dengan sesama orang Ansor juga. Nah ini saling fanatisme juga. Ansor yang ini merasa benar, Ansor yang ini merasa benar, sehingga mereka berperang. Gitu loh. Akhirnya oleh Nabi kan dilerai. Apakah setelah saya terutus ini kalian masih seperti orang jahiliyah? Gitu loh. Artinya apa? Bersatu atas nama Islam. Bukan Jamaah itu bersatu ya. Jamaah itu bersatu. Bahasa sederhananya itu bersatu. Nah, apalagi penyimpangan masalah dalil firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jamaah itu, saya tuh bingung loh. Saya sempat waktu itu beberapa kali. Jadi di Quran Mampu saya, jami'an di lain surat itu semua artinya semuanya sama dengan terjemahan yang bahasa Indonesia, Kemenak maupun yang dari Arab Saudi, ya. Itu kecuali di ayat itu diartikan berjamaah, jami'annya berjamaah. Ini pengacauan. Coba monggo dicek ya. Ada sekitar kalau nggak salah 17 ayat yang terdapat kata jami'an. Ya. Hanya di ayat itu surat apa? Ali Imran ayat 103. Ali Imran 103 itu diartikan dimangkulkan, artinya berjamaah. Dan ditambahin lagi maknanya
Ditambah lagi maknanya, berjamaah harus berimam berbeat. Nah, berimam berbeatnya dimonopoli lagi. Seperti siapa? Ya harus kejokam. Masya Allah. Ini sudah padahal kan Nabi sudah bersabda, "Man qara'a bi kitabillah bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa saja yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan ra'yinya, maka ancamannya neraka. Lah ini jokam nggak ada takut-takutnya, Mas. Gak takut-takutnya, sudah diingatkan panggah gitu loh. Terus juga yang lebih parah lagi adalah menjadikan keimaman ini sebagai penyelamat mereka dari siksa neraka. Ini sudah, ini Masya Allah, ini sudah kayak Yesus dong, juru selamat. Jadi pokoknya kalau nggak punya imam, persepuluhan persis pengikutnya Yesus. Intinya akidahnya jokam ini gaduh-gaduh. Ada yang niru Nasrani, ada yang niru Yahudi, ada yang niru Syiah, gitu loh. Gaduh-gaduh, ya. Insya Allah. Persenan ngikuti kayak Nasrani. Perpuluhan, gitu kan. Kemudian tentang imamah ini juga kebablasan seperti halnya Syiah, gitu loh. Kalau nggak punya imam, hidupnya nggak halal, Islamnya nggak sah. Ini sudah mendustai ayat-ayatnya Allah dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Padahal nggak seperti itu, gitu loh. Keimaman itu, adanya imam itu lebih ke ranah muamalah, gitu loh, untuk kepengaturan sesama umat manusia, gitu loh. Nggak lebih dari itu. Kalau sampai jadikan sebagai pengesah keislaman, nggak ada bedanya dengan pemahaman Syiah. Masya Allah. Dan juru selamat Nasrani lagi. Astagfirullahaladzim. Oke, ini udah ngantur jauh nih. Oh iya. Oke, lanjut. Dari Kerawang, di Kerawang tuh tugas berapa lama? Di Kerawang itu tugas kalau di Perumnas kurang lebih hampir setahun. Hampir setahun. Terus lanjut ke hampir pondok. setahun lanjut ke pondok. Jadi guru pondok ya? Jadi guru pondok guru kurang bujang. lebih 3 tahun lah sampai lulus SMA. Itu periode pertama guru bujang mungkin? Ya. Jadi periode pertama guru bujang yang masih sekolah itu ya Di pondok saya. sebut barokah ya? Jadi lah kok belum balik ke pondok malah metu. Jangankan metu, Mas. Istilahnya sekarang ini kalau mau masuk pondok ada diboikot kan. Masya Allah, Masya Allah. Jangan, saya aja nggak boleh masuk pondok. Dan ini Mas, termasuk ini masih seputar guru pondok dulu ya. Saya termasuk dulu mungkin prestasi Mas ya. Saya anggap dulu prestasi. Kenapa? Saya dulu megang kelas dasar yang jumlahnya itu di atas 400 orang. Kelas dasar itu Jadi yang baru-baru masuk masuk sekolah, baik itu yang sekolah maupun yang persun. So dulu saya jadi wali kelas dasar. Dulu duet dengan Pak Cakupi dulu. Pak Cakupi ini senior banget. Senior dulu katanya mantan ustadz di luar gitu katanya. Terus masuk. Nah itu dulu saya anggap prestasi. Kenapa? Karena waktu itu saya bisa mengajak kurang lebih hampir 800 orang. Hampir 800 orang untuk berbeat kepada Bapak Imam. Jadi yang biasanya ya umumnya orang itu harus datang ke Pondok Gede atau Kediri untuk beat, saya yang ngundang Bapak Imam untuk datang. Itu dulu prestasi Mas. Prestasi saya dengan Pak Cakupi dulu. Bapaknya Pak Alim, bapaknya Mas Fadlan. Nah, saya sebut segala aja. Gitu. 800 orang dulu sebuah prestasi Mas. Masya Allah. Dibawa ke lantai 2. Gitu loh, lantai 2 di situ. Nah, posisi lampu dimatiin Mas. Masih ingat aja. Lampu dimatiin. Jelek gitu kan. Udah Pak Aziz ya? Pak Aziz, iya. Awal-awal Pak Aziz. Awal-awal Pak Aziz itu. Nah, setelah keluar itu bukan saya anggap prestasi lagi Mas. Dosa terbesar. Dosa terbesar saya itu. 800 orang itu sekarang sudah beranak, bercucu mungkin ibaratnya gitu kan. Waktu itu posisinya masih SMA. SMA kelas 2 kalau nggak salah.
bisa mendatangkan bapak imam. Lah kalau ambil 800 ke sana kan bingung ini kan transportasinya gitu kan. Ya kan butuh berapa bis gitu kan. Dan mungkin Pondok Gede juga di bulan itu yang beat mungkin nggak sampai 800 orang. Mungkin gitu. 200 mungkin nggak nyampe gitu waktu itu gitu kan. Nah, ini bisa mengislamkan mengesahkan Islamnya seseorang hampir 800 orang. Luar biasa. Masya Allah, dulu sebuah kebanggaan dulu. Astagfirullah. Di zaman itu, Masya Allah. Jadi prestasi luar biasa ya. Dulu, sekarang itu dosa besar. Dosa besar saya, Masya Allah. Bagi murid-murid saya, ya alumni Pondok Sumber Barokah, dulu sadarlah bahwa Jokam ini bukanlah al-jamaah, tapi asobiyah. Al-firqah. Al-firqah, bukan firqah najiyah, bukan dia, tidak ada firqah najiyah, gitu loh. Tapi lebih firqah yang asobiyah, fanatik buta. Jadi bersatu bukan atas nama Islam, tapi bersatu atas nama golongan. Nabi bersabda, bukan termasuk golonganku Nabi, orang yang fanatik golongan. Ciri-cirinya, dia marah karena golongan, dia hanya tolong-menolong kepada sesama golongannya, dan dia rela mati karena golongannya. Sampai Nabi mempertegas, maka matinya mati jahiliyah, mati dalam keadaan berdosa atau dalam keadaan maksiat. Kenapa? Karena Allah Rasul melarang wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Sebagai umat ini jangan berpecah belah. Tapi justru kelompok inilah, kelompok model seperti ini dan lain-lainnya, termasuk juga ada yang kayak gini nih contohnya. Ini yang memecah belah umat Islam. Begitu. Jadi boleh dibilang Khawarij ya. Khawarij. Kalau zaman Ali, Muawiyah, Khawarij itu diperangi. Jadi meskipun Ali sama Muawiyah berseteru, tapi mereka kompak dalam menangani Khawarij. Mereka bersama-sama untuk memerangi Khawarij karena mereka keluar dari Islam. Karena salah satu cirinya adalah mengkafirkan orang yang tidak segolongan. Iya. Termasuk itu, terutama mantan-mantan murid saya, belajarlah sejarah. Terutama sejarahnya antara Ali dan Khawarij itu. Asobiah, cirinya asobiah lagi, kalau diajak diskusi keilmuan pasti tidak mau, adanya marah, ya, mencaci maki, menghujat, tapi diajak diskusi secara keilmuan pasti menolak. Coba kalau ada orang-orang pengikut Islam jamaah yang merasa benar, yakin bahwa ilmunya adalah benar, dijamin benarnya, monggo, ayo diskusi kita bareng. Ayo kita live. Itu cirinya. Ya. Karena monggo bagi murid-murid Ustadz Habib ya, terutama yang pernah saya kumpulkan di Masjid Lantai 2 kurang lebih tahun 2006-2007 gitu ya. Nah, terus beat ya, ketahuilah itu beat batil, imam batil gitu. Dari dulu yang namanya seorang imam itu adalah penguasa sebuah wilayah, dan beat pun tidak rakyatnya satu persatu untuk ini, tidak diwakili oleh para menteri-menterinya gitu loh. Nah di Indonesia karena tidak seideal negara Arab, makanya tetap imam kita adalah presiden gitu loh. Imam kita presiden, dan sudah ada nas dari Nabi bahwasannya zaman akhir nanti akan ada pemimpin imam yang tidak sesuai dengan petunjukku. Terus apa perintah Nabi? Fasma wa ati, tetap taat, mendengar dan taat. Nah di Indonesia ini teman-teman semua ya, sholat masih boleh, ya kan? Haji malah masih boleh, berkurban boleh. Yang memfasilitasi haji adalah pemerintah. Masya Allah. Yang mengeluarkan buku nikah pemerintah. Yang menjadwal
puasa Puasa. dan lebaran siapa? Pemerintah. Lah, terus fungsinya imam Anda untuk apa? Kalau ada orang warga Indonesia baik Islam jamaah maupun tidak ada masalah pasti diurusnya ke pengadilan. Pengadilan. Jangan bawa-bawa keimaman. Lah, Nabi bersabda, as-sultanu dzilullah wa rumhuhullah fil ard. Penguasa itu, imam itu, amir itu adalah naungan Allah di bumi, melindungi orang yang ada di wilayahnya. Itulah sultan, bukan sultan abal-abal. Gitu. Dan lagi amir adalah bagian dari furu, bukan Ya. usul. Nah, Itu harus dipisah. Ya. Jadi kalau usul itu adalah rukun iman, rukun Islam. Ya. Amir dan lain-lain adalah furu, muamalah untuk kemaslahatan. Andai kan pun tidak ada pemerintahan, kok tetap dia melaksanakan rukun iman, rukun Islam, ya sah. ya. Gitu. Andaikan pun dia di negeri manapun, di Amerika, di Rusia, ya selama dia melaksanakan rukun Islam, rukun iman, ya dapat jaminan surga, Ya. gitu. Dapat jaminan syafaat Rasulullah. Gitu. Jadi masalah keamiran, masalah kepemimpinan itu ingat bukan usul, Ya. furuk. Jadi kita bebas, kita bisa jadi warga negara manapun. Ya, Ya, betul. mungkin sampai jadi warga negara Korea Utara pun nggak masalah. Nah, termasuk ini Mas, yang jadi logika dasar aja. Yang jelas-jelas Mekah itu the real sultan, Ya. the real amir, benar-benar seorang amir. Nah, kalau ada warganya yang pindah ke warga negaraan ke Indonesia, masa dibilang murtad? Iya. Harusnya boyo mikir. Kan gitu. Logika sih dapat. Logikanya kan? Ya. Apa terus kemudian murtad gitu kan? Karena dia ngikuti aturannya ada di Indonesia, gitu kan? Begitu pula sebaliknya, gitu. Itu aja nggak dibilang murtad. Lah ini loh, keluar dari ormas, ya, gara-gara contoh saya nih, saya ngajak pengurus saruiyahnya agar jangan mengkafirkan orang Islam di luar Jokam. Lah kok malah dibilang, oh berarti pemahamanmu sama seperti orang-orang yang sudah murtad itu. Lah, akhirnya saya ditanting. Kamu meyakini nggak kalau di luar Jokam ini kafir? Saya jawab tidak. Oh berarti kamu lebih baik keluar dari Jokam. Ya sudah, saya keluar dari Jokam karena nggak mau mengkafirkan, nggak mau punya keyakinan. Nah itu disebut saya murtad. Kafir. Ya, itu. Oke, kita lanjut lagi nanti sambil terus. Ya. Dari Kerawang lulus SMA ya. Nah, Terus kemana? saya Tugas kemana? mondok adis besar dulu di Bogor, Oh, di Bogor. Budi Agung. Budi Agung. Nah di Budi Agung Apa itu? Ngisi apa? saya waktu itu awal masih Ibnu Majah jilid 1 waktu itu. Jadi saya sempat menghatamkan Ibnu Majah jilid 1, Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Tapi pas Nasai saya udah pergi ke Jogja. Oh. Nah gitu. Nah selama di Pondok Budi Agung Bogor ini, gitu kan? Ya ini kan kelasnya ulama-ulama, calon-calon ulama level tinggi lah. Wow, hadis besar, gitu kan? Gitu kan. Tapi Masya Allah, waktu saya mondok gitu ya, mohon maaf nih, hadis besar. Yang namanya, mohon maaf nih, yang namanya musik itu satu hal yang lumrah di dalam kamar. Bahkan kalau nggak musikan itu kayak nggak asik. Seorang ulama mengkaji hadis besar, yang di luar itu belum tentu yang mengkaji Bukhari itu orang-orang yang sembarangan, orang-orang top. Orang kalau sudah mengkaji hadis Bukhari berarti orang yang top dalam segi ilmu alat, ilmu-ilmu yang lain yang mendukung itu. Lah ini nggak punya ilmu alat, nggak ngerti kaidah usul fikih, nggak ngerti kaidah usul juga, sudah mengkaji hadis besar Bukhari, Muslim sebagainya, kutubus sittah, tapi masih menghalalkan yang namanya
musik. Itu hari-hari itu. Mubaleknya dulu siapa? Gurunya siapa dulu? Gurunya dulu ada guru yang pertama Pak Wilnan. Oh, teman saya Wilnan. yang hitam-hitam. Ya, Ah, ini juga beliau ini sebenarnya. itu teman mondok hadis besar saya di Blitar. Nah, beliau ini juga kuliah di luar sebenarnya. Jurusan apa sih namanya? Syariat apa pokoknya gitulah. Pokoknya antara usuluddin atau mungkin yang sebagainya gitu kan. Atau apa sih dakwah gitu loh. Nah, sebenarnya beliau juga ngerti wawasan, cuma nggak tahu kok sampai detik ini saya saksikan masih menjadi pendoktrin kuat di dalam Jokam. Yang kedua Pak Rudi. Nah, dulu Saya mungkin kenalnya Pak Yunan. karena mungkin itu teman saya mondok Bukhari hadis besar di Blitar, Sukosewu. Oh, berarti seangkatan ya? Iya. Nah, kalau terus Pak Rudi, terus lagi Pak Tresno dulu. Kenalnya Pak Wilnan aja. Nah, jujur saya anak-anak Budi Agung itu dulu semua kalau untuk keilmuan dalam menjelaskan apa namanya kitab itu Pak Wilnan lebih luas. Lebih luas. Gitu. Namun sayangnya itu tadi kayak masih dalam tempurung, Mas. Mudah-mudahan nanti Ya. Allah memberikan hidayah. Amin amin. Nah, kepada alumni apa namanya hadis besar Bogor ya cobalah Anda berpikir, masa yang mengkaji kutubus sitanya cuma Jokam doang? Masa yang sah ngaji kutubus sitah masa cuma Jokam doang? Gitu lah. Sampaikan ke Pak Wilnan, salam buat Pak Wilnan yang keilmuannya luas dan sudah bisa bahasanya ngerti lah keilmuan di luar sana. Insya Allah sampaikan salam dari Habib. Kapan-kapan aja ketemuan dengan temannya juga. Ya, mudah-mudahan lah kita doakan bersama. Amin amin. Terus setelah hadis besar itu di Bogor, pindah tugas ke Jogja. Tugas ke Nah, Jogja. jadi sebenarnya saya di Bogor itu masih betah, Mas. Maksudnya belum selesai. Pengen sampai selesai kan? Karena Nasai Tirmidzi belum gitu kan. Nah, itu pun saya juga alhamdulillah dapat beasiswa. Beasiswa bantuan dari Sabilillah Bogor. Oh, gitu. Saya juga bersyukur sih sebenarnya. Jadi kalau dibilang apa namanya saya rugi, itu nggak rugi sebenarnya. Saya banyak untungnya di Jokam, Mas. Yeah. Gitu loh. Mondok cuma 2 tahun bayar mandiri, Mas. Yeah. Nah, kelas 3 dibiayai Sabilillah karena tugas. Kelas 1 sampai kelas 3 SMA juga jadi guru pondok gitu kan, dibiayai juga. Dibiayai ya? Dibiayai gitu kan. Jadi bayar SPP-nya dari hasil ukhro, makan gratis, tinggal gratis gitu kan. Sebenarnya saya nggak rugi, malah justru saya untuk berterima kasih dengan Jokam sebenarnya, gitu loh. Nah, rasa terima kasih saya ya mengingatkan doang gitu loh, agar jangan begitu, jangan mengkafirkan gitu loh. Nah, kembali lagi ke Pondok Bogor tadi, sebenarnya saya belum selesai, belum mau keluar, Mas. Tapi teman saya orang Pemalang, Misbahul Huda. Wow. Misbahul Huda Al-Farisi. Ya. Dulu ya apa senior Budi Mulya. Ya. Mas Misbahul Huda ini dia pas kuliah di UNY Jogja. Oh, iya. Gitu loh. Nah, dia dulu dia masih militan banget tuh di Jokam itu dia tuh. Sebagai Hukum ya, Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Oh, iya. Sebagai penggerak juga lagi di sana itu. Nah, saya ditelepon, Bib, gue butuh mubalek yang apa namanya keilmuannya inilah di atas rata-rata lah. Waduh. Rata-rata. Mentang-mentang udah atau harus bisa berapa udah di atas sekian gitu kan. Telepon ini. Udah, pokoknya gini lah, akhirnya saya mikir-mikir tuh apa saya ninggalin ini, sayang banget beasiswa kan. Gitu kan, beasiswa besar, udah dibantu sama daerah gitu kan. Terus apa saya tinggal, udahlah. Saya kayaknya saya lebih milih tugas lah. Kayaknya sudah setahun udah cukup lah, ada besar segini lah gitu kan. Karena di kelompok kan paling cuma himpunan, udah gitu kan. Himpunan dah. Akhirnya
Saya ke Jogja itu dari Huda itu, lantaran di Jogja itu sampai 3 tahun mas saya di Jogja. Masya Allah. 3 tahun ya. Sampai tahun 2000. Dari 2009 ya kan setahun 2008 tuh. 2008 di Bogor, 2009 ke Jogja sampai 2012. 2012. Jogja mana tuh? 1, 2? Jogja 3. Jogja 3. Daerahnya Daengan. Oh, Daengan. Daengan dekat Benteng Velderbok gitu loh. Daengan itu kan berarti ya senior-senior di sana dong. Iya, Daengan. Daengan. Luar biasa. 3 tahun, tapi saya tugasnya di Paan ya? Paan ya? Ya, Pak Aan. Paan ya? Nah, Pak Aan tuh ada di kelompok saya. Oh, satu kelompok. Pak Aan yang putih kecil itu kan? Emang daerah sekarang? Oh, yang bukan Pak Aan itu. Kalau saya ada Pak Aan, Agnia, Daengan. Oh. Gitu loh. Nah, dia ada di kelompok saya dulu. Gitu. Saya di kelompok Gonjen. Desa Kasihan. Taman Tirto, Bantul. Di situ. 3 tahun. 3 tahun. Habis dari sana, berarti banyak waktu di sana banyak mahasiswa. Banyak. Berarti mahasiswa. Banyak mahasiswa, bahkan hampir mau kepincut mahasiswa. termasuk istri saya juga mahasiswa sana. Saya ketemu istri saya itu kan adik kelas saya di sini. Terus dia kuliah juga di Jogja dulu ngambil kebidanan, walau nggak sampai selesai. Sempat ketemu di sana, terus saya selesai, dia selesai, ya kemudian dipertemukan lagi. Gitu. Bukan dokter. Dari kebidanan itu dia putuskan ngambil kedokteran. Kedokteran di Lampung. Lampung. Gitu, waktu itu. Oh, itu ya apa? Universitas Malahayati. Di Lampung sana. Ada kejadian lucu mas, saya sama Huda. Oh, gimana? Ya, jadi mungkin Huda nonton ya. Jadi si Huda ini kan juga aktivis juga di UNY. Nah, bahasanya itu kalau di kita dari di luar itu aktif di rohisnya lah, gitu kan, ngadain sebuah pengajian. Nah, pas pengajian bacaan dan ceramah. Nah, saya disuruh ngisi bacaan waktu itu. Nah, pas waktu ngisi bacaan selesai, ada keributan mahasiswa, gitu kan di situ kan, entah akan apa gitu. Terus kita lanjut sholat berjamaah. Nah, saat sholat berjamaah, gitu kan, yang imamin ini bukan orang Jokam, mahasiswa lain, gitu kan. Nah, sama Huda dibilang gini, Beb, gue imamin, lo jadi imam gue ya. Masih inget gak? Masih ada. Awas sampai gak inget kan? Lo yang ngajak gue, lo yang jadi imam gue. Jadi sholat berjamaah, tapi kita munfarid. Jadi saya ada di sebelah kirinya Huda di kanan saya. Tapi Huda agak mundur dikit. Jadi ngakali orang sholat berjamaah gitu. Itu pengalaman sesat. Jahil murokab dah. Itu ya pengalaman lucunya saya di situ, Masya Allah. Kalau ingat masa lalu lucu ya, terlalu bodoh banget gitu ya. Itulah dampak dari apa namanya paham sesat tadi itu. Terus dari Jogja? Dari Jogja saya pamit selesai, kemudian kerja di Bandung mas. Saya kerja di Bandung tepatnya di Ranca Ekek. Oh, di perumahan apa gitu ya? Enggak, saya di perumahannya. Saya kerja juga sama orang jamaah juga, sama orang Jokam juga, gitu loh, orang Jokam. Di situ saya kurang lebih 6 bulan kerja di situ. 6 bulan. Nah, 6 bulan kerja di situ dan kebetulan tinggal di mes, dan mesnya ini nggak jauh juga dari masjid, bukan masjid sih, lebih kelompok malah, rumah. Di rumah dijadikan tempat ngaji, ya kadang sholat berjamaah di situ. Padahal masjid gede di perumahan tuh ada, gitu loh. Jadi sudah terbiasa memang di sebuah perumahan akan bikin rumah khusus untuk ngaji. Ya sama kayak di Perumnas ini lah. Oh, iya. Gitu pengalaman gitu. Kelompok saya tuh rumah 1. Jadi Jumatan di situ,
sholat wajib di situ. Hmm. Padahal nggak jauh dari perumahan itu ada masjid perumahan, masjid jami perumahan. Jadi berapa meter dari masjid kelompok Perumah 1 itu ada masjid raya Perumah besar sekali. Dan alhamdulillah ya sekarang saya sering sholat di sana. Ya ramai terus sebetulnya. Kalau dulu ramai, mobil banyak parkir, asar, bro. Doktrin kita, dogma kita, nggak ada suatu itu sepi. Itu sia-sia dia bangun masjid. Padahal kebalik. Saya dulu itu sering sholat di kelompok. Saya tungguin lama, aku nggak ada yang datang. Udah waktunya azan, duhur, Ya. asar. Ya paling jenengan sama saya, Pak. Itu nggak ada. Masya Allah. Sekarang saya sering ke masjid raya gitu kan. Saya kan sering pindah-pindah lah. Ya, kadang saya masjid raya. Alhamdulillah seneng gitu melihatnya ramai. Jadi setelah keluar itu istilahnya dulu itu ibaratnya pilih-pilih cari masjid. Iya. Sekarang mah Masya Allah, Masya Allah. berapa meter udah masjid. Iya. Wah, enak banget. Enak. Itulah nikmatnya tinggal di Indonesia. Kalau yang masih di Jokam, itu nggak akan merasakan nikmatnya menjadi orang Islam yang tinggal di Indonesia. Tapi setelah keluar, Masya Allah. Jadi gini, Nikmat itu sekali. namanya berjamaah. Al jamaatu rahmah. Ya Wal- ini. Ya ini. Wal firqatu adab. Ya, yang kena adab ini Jokam itu sebenarnya. Sholatnya susah. Mana-mana harus milih masjid Jokam, apalagi kalau Jumatan. Kalau sekarang saya, alhamdulillah di mana-mana ya bisa sholat gitu loh. Dan ramai terus kok. Dan Masya Allah, semua bagus ternyata dibanding masjid bukan. Masya Allah. Oke, dari Ranca Ekek. Dari Ranca Ekek itu saya intinya punya pengalaman bahasanya itu termasuk bekerja dengan sama orang Jokam. Kira sesama orang Jokam. Ya sesama orang Jokam ibaratnya banyak juga. Kan dulu kan saya tahunya kan lurus ya dari pondok, hadis besar, tugas kan tahunya itu Jokam tuh apik gitu kan, karena nggak boleh keluar. Setelah keluar ternyata wakeh arek-arek Jokam sing ngerokokan lah, sing boncengan pacaran lah, sing apa celanane nglembreh lah, sing wah Masya Allah. Sampai yang bahasanya, sampai yang berbuat zina sampai punya anak pun banyak. Setelah saya keluar itu baru, maksudnya setelah saya keluar dari aktivitas kepengurusan Jokam ya Mas ya, Masya Allah, kok yang gini gitu kan? Apakah ini sebuah kebenaran gitu kan? Di sana itu waktu di sana, waktu di Bandung. Terus kemudian sholat itu saya selama di Ranca Ekek Mas, saya nggak pernah sholat di masjid. Bayangin, nggak pernah sholat. Padahal dari mes kantor saya ke masjid itu jalan kaki nyampe gitu Mas. Warka'u ma'ar roki. Warga rumah Roki ini nggak kepake. Rukulah bersama orang-orang ruku. Masalahnya sholat berjamaah. Selama kurang lebih 6 bulan saya nggak pernah ke masjid. Masya Allah. Mengaku yang punya kunci surga. Mengaku punya kunci surga. Masya Allah. Endi? Terus kunci-kunci disembunyiin. Boyo mikir tuh kam, mikir. Astagfirullah. Nah, habis dari Ranca Ekek itu saya pulang ke rumah Mas. Pulang ke rumah saya kurang lebih nenangin diri dari segala aktivitas. Sekarang kan fokus ke Jokam terus dulu, aktivitas Jokam terus kerja, relax kerja dulu, kerja juga cuma relax ya dari aktivitas Jokam. Pulang ke rumah benar-benar istirahat. Saya dijadiin ketua muda-mudi kelompok di Lemah Mulia waktu itu. Sampai sempat beberapa kali ngajar juga di pondok Lemah Mulia. Sama saya sama Pak Abdurrahman. Dulu selama saya di Wah, mantan Paku Bumi Islam gelombang pertama Islam Jamaah. Islam Jamaah. Nah, teman-temannya Pak Gus Dur wis padha metu. Karek Pak Gus Dur wae gitu kan.
Ya, termasuk Pak Abdurrahman, terima kasih juga sama Mas Darus, Iya. Mas Huda, terus Pak Uji teman saya. Ya, nah itu kita belajar dulu Nahwadih, Nahu Sorof tapi yang Nahwadih. Nah itu setelah saya pelajari Nahwadih ini bahasanya ada 3 jilid. Ini ki pelajarannya cak SD, SMP, SMA bahasanya. Tapi kita baru belajar, gitu. Itu suatu yang istimewa. Tapi alhamdulillah lah, waktu itu ya alhamdulillah basic lah, basic. Pak Durrahman sudah mengajari ya, saya tak syukuri, terima kasih. Jazakallahu khairan. Jenengan juga Pak Durrahman dapat salam dari Mas Bekti. Mas Bekti ya, nanti silahkan nih. Mas Dara juga sama, dapat salam dari Mas Bakti gitu kan. Karena katanya teman-teman Haris besar juga itu Mas Dara itu. Gitu. Nah, selama 3 bulan di Rumah Mulia jadi bantu pondok, kemudian apa namanya, bantu kelompok. Jadi itu. Nah, termasuk pas saya di sana, Cak Lubis tugas di situ. Cak Lubis. Cak Lubis official. Oh, Cak Lubis. Oh, dia pernah di Karawang dong? Pernah. Saya nggak tahu ya. Dia pernah tugas di mana? Di Tahun berapa sih? ya. Tahun berapa sih? Tahun 2012. 2012 saya ada di sini dong. Harusnya ada. Dia di kelompok situ. Saya nggak. Oh, saya dapat saya apa waktu itu ya? Ini masih PPG ya? Ya udah ya PPG kan wakil Ya ketua. PPG dulu. Nah, ya, kan daerah saya, tapi nggak saya nggak pernah. Oh, oke. Saya pantas kayak pernah lihat dong. Iya. Oh, betul. Cuma saya nggak hafal ya. Nah, saya terlalu fokus di daerah. Cak Lubis itu Mas, Cak Lubis itu tugas di kelompok situ tuh nggak sampai selesai bahasanya. Oh, Gitu loh, nggak sampai selesai. Nah, Lubis. Pantas kok waktu itu sempat berdiskusi. sampai aku digoblok-goblok. Nah, termasuk, kalau keluarga aku itu kan kalau sama mubalik itu, gitu kan, sama mubalik itu welcome, datang aja, datang, pokoknya kalau makan tinggal ngomong. Yeah. Nah, termasuk Cak Lubis ini sering ke rumahku untuk ya sekedar ngobrol, terus tak tawarin makan, gitu loh. Pokoknya wis kayak dulur lah. Tapi kan berarti junior dong. Ya juniorku jelas. Gitu Tapi kan. kok kayak waktu kemarin kok kayak yang senior banget gitu. Lah kan turun dijaga. Guyune jaga. Turun dijaga. Masya Allah. Nah itu pas aku di sana ya posisinya dia masih tugas di situ gitu. Makanya kenal sama keluarga aku juga. Dan kebetulan keluarga aku itu bapak, apalagi bapak itu kan welcome sekali gitu loh sama membalik itu. Monggo walaupun seadanya ya semoga gitu kan. Itu tahun 2012. Dari Rumah Mulia terus pindah ke Jakarta. Terus ke Jakarta itu niatnya saya mau ini Mas, mau kerja. Karena saya sudah megang S1, kemudian saya ke Jakarta niatnya mau cari kerja, tapi sama teman bapak saya waktu itu ketua Mubalik Pak Sarwono, ketua Mubalik Jakarta Pusat. Habis sholat asar ketemu dia, gitu. Terus tanyain, loh Bib, kamu gimana kabarnya bapak? Gitu kan, oh gini. Kamu mau ada perlu apa di sini? Rencana mau cari kerja pak, gitu kan. Daripada cari kerja, tugas aja dulu di sini. Nah, tugas lah saya Jakarta Pusat. di Jakarta Pusat. Di saat kelompok nggak tahu sama teman-teman saya PPG. Sunter Podomoro. Iya Sunter. Iya. Ya Jadi kan? siapa? Mas siapa yang kakak beradik itu? Mamat sama Ajis. Nah, Mamatnya udah hijrah. Iya, Mamatnya udah hijrah. Nah, Mamat itu keluarga cuma tinggal 2 yang belum. Ajis sama bapaknya. Kapan itu ya sempat berkomunikasi dengan Mas Mamat? Ya, waktu di sini apa di mana ya? Sempat kok berkomunikasi. Iya, pas kesini datang kesini dia. Pengajian di Baitur Rahman ya? Baitur Rahman ya? Waktu Pak Mas di sini juga. Iya. Jadi Mas Aziz yang bertahan ya? Ya, satu kelompok itu ya? Oh, beda desa. Beda desa. Saya posisinya tugas di kelompok yang jejer masjid daerah. Jadi waktu itu saya tugas kalau itu desa ya mereka? Iya, desa. Satu komplek kamu masjid desa ya? Iya, masjid desa. Gitu lah. Saya pernah kesana soalnya. Nah, saya tugas di kelompok yang memang jejer sama masjid daerah. Jadi saya ngajar
kelompok iya, ngajar pondok iya waktu itu dua job gitu kan waktu sekalian. Nah itu dari tahun 2012 mas, 2012 Oktober, saya masih ingat Oktober gitu loh, 2012 Oktober. Pondok itu namanya pondok apa? Pondok Al-Muflihun. Al-Muflihun. Oh, sama masjid desa saya, Al-Muflihun. Oh, Yang di Bukun. Oh, Bukun tuh Al-Muflihun. Oh, iya. Bukun. Nah, selama di sana itu banyak sekali yang saya rasakan. Terutama tentang pemahaman yang mulai banyak ditanda-tanyakan lah bagi saya. Yang tandangannya besar. Yang pertama itu tentang masalah celemat-celemut uang sabilillah. Ada juga. Ada. Gitu loh. Seolah-olah benar kata Nabi bahwasannya harta sabilillah akan jadi jarahan. Itu benar terjadi di dalam situ. Tidak perlu saya sebutkan banyak. Itu daerah apa di tingkat desa ya ada, daerah ada, kelompok saya belum menjumpai, tapi insya Allah juga ada, gitu loh. Nah, saya bersyukurnya itu waktu itu saya menolak ajakan Pak Yai Desa. Jadi Pak Yai Desa bilang, Bib, kamu nggak usah kerja, kamu tugas saja di desa, ditarik ke desa. Jadi kenapa saya ditarik ke desa? Karena saya gantiin menjadi kepala sekolah. Dulu kan ada kepala sekolah PPG ya. Oh iya. Nah, di sini apa namanya? Tanggung jawab. PJM ya. PJM. Nah, saya jadi kepala sekolah. Nah, sedangkan kepala sekolah sebelumnya itu sudah hijrah duluan. Siapa? Dulu namanya Mbak Reni. Katanya tinggal di Kerawang. Nggak tahu Mbak Reni ini. Mbak Reni tinggal di Kerawang mas, tapi nggak tahu sampai sekarang saya belum melacak di mana Kerawangnya gitu loh. Saya mintain nomor teman-teman akrabnya pun pada juga nggak ada yang tahu. Gitu. Dia sudah keluar dari Jokam di tahun itu. Tahun berapa? Kurang lebih tahun 2014. Setelah 2 tahun saya di sana kurang lebih. Jadi sebelum apa ulama-ulama ini yang di PPNA ya. Jadi sebelum itu dia sudah, bahkan dia kalau nggak salah masih keluarga muhajir mas. Kalau nggak salah itu masih keluarga muhajir gitu loh. Nah dia keluar, saya cuma dengar alasan dia keluar itu karena di Jokam ini banyak kebohongan. Itu, tapi saya belum klop dengan banyaknya tanda tanya waktu itu. Gitu loh, banyak kebohongan di mana? Gitu kan. Terus ada yang cerita, iya karena di rumahnya itu banyak kitab-kitab karangan. Oh, kitab-kitab karangan. Lah, saya bukan karangan ya. Justru nih, saya kasih tahu. Justru yang karangan nggak ada kredibilitasnya, karangan yang abal-abal itu justru ya himpunan itu. Wahai warga Jokam. Itu nggak ada penanggung jawabnya, penyusunnya itu Penyusunnya nggak ada, penulisnya nggak ada, penerbitnya nggak ada, penanggung jawabnya nggak ada. Itu justru lah karangan yang abal-abal. Maka sempat kan ada podcast itu, apa namanya, yang bawa kitab hiburan ke Mekah kan, terus disebut ada kitab Dajjal kan gitu kan. Sampai seperti itu karena kitab ini banyak kebohongan. Kenapa? Karena akan memonopoli pemahaman ini kepada golongannya saja. Gitu. Saya masih sangat bahaya. Gitu loh. Kenapa di Jokam itu tidak tidak pernah membahas yang namanya khilafiyah, gitu loh, khilafiyah. Saya pernah dengar ceramah Habib Rizik. Habib Rizik bilang begini, ada kelompok-kelompok yang tidak mau membahas khilafiyah. Ini salah. Kenapa? Kalau pembahasan khilafiyah ini tidak dibahas, tidak disampaikan kepada publik, maka sangat amat memungkinkan publik ini akan menghukumi sesat kepada satu jalur pemahaman saja. Karena apa? Kalau dia belajar dari satu jalur pemahaman, yang pemahaman yang lain ini tidak dipelajari, maka akan dia menganggap pemahaman inilah yang benar, yang khilafiyah ini yang salah.
Padahal ketika kita membahas khilafiyah, oh ini ada benarnya, ada dalilnya, ada benarnya, ada dalilnya. Gitu loh. Kita ngambil jalur yang ini. Seperti itu. Nah di Jokam ini seperti itu mas gambarannya. Karena nggak pernah membahas khilafiyah kata Habib Rizik, maka dia akan mudah menghukumi sesat kepada yang tidak sepemahaman. Tuh, saya masih ingat itu. Benar itu. Habib Rizik. Walaupun nama kita sama tapi nasab kita beda. Gitu. Jadi memang khilafiyah itu perlu biar lebih Memperkaya bisa wawasan. wawasan. Karena ya tadi ada imam mazhab, Ya. 4 mazhab ini berbeda-beda dalam pengambilan pendapat hukum. Ya. Dan mereka satu sama lain benar, Ya. benar, Betul. iya, nggak ada yang salah. Tapi berbeda loh, Iya. berbeda. Tapi Betul. Tapi ya nggak salah. ada dasarnya. Ada dasarnya. Ini yang perlu diketahui memang. Iya. Kalau tidak diketahui, ya terus cuman satu sumber yang paling benar, wah itu tadi melihat orang yang paling ini ya, yang paling aneh contoh, Nah. salah satunya aja contoh. Terlalu berat sih kalau untuk Jokam ya. Nah. Kalau untuk Jokam mah jangankan itu ruko turun dari turun ke sujud, Pakai lututnya dulu Nah. itu wes dianggap wong jopo itu. Padahal hadisnya ada loh. Ada. Di himpunan kitab Busra juga ada. Betul. Masya Allah. Itu. Terus kalau orang berdiri duduk dulu dari sujud, duduk dulu mampir. Wah itu orang kafir ya wong jopo itu baru sederhana itu. Jelas itu ada hadisnya. Kalau di Islam Jamaah itu di Jokam itu kayak sholat sholat hifdi, bukan hifdi tasbih itu ada mampir dulu loh. Iya, betul. Itu ada mampir dulu loh, Ada duduk dulu. Iya. tapi kalau orang melaksanakan sholat mampir duduk dulu itu dianggapnya orang kafir. itu masih Iya. dalam satu kitab yang sama lah itu Yang jelas. lebih parah lagi adalah kalau Jokam ditanya madhabmu apa? Nah, Jawabannya apa? madhab Muhammadi. Astagfirullah. Pernah ikan di perumahan saya itu ada pengurusnya, pengurus kelompoknya. Salah satu pengurus kelompoknya ditanya sama DKM masjid itu, madhabnya orang LDI orang Jokam itu apa sih? Wah, kita nggak pakai madhab-madhaban. Begitu. Terus lagi ditanya juga Pak Yai kelompoknya. Ditanya, dia di Jokam itu ngaji Qurannya pakai tafsir apa sih? Dia bilang, kita nggak pakai tafsiran, kita punya tafsir sendiri, gitu loh. Nah, disebutin apa tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Khozi dan sebagainya gitu kan. Gak mudeng pasti. Nggak mudeng. Masya Allah. Bahkan buzernya Jokam, Rika, itu menyebutkan bahwa tafsir yang dipakai Jokam adalah tafsir Ubaidah. Wah. Nek endi golek? Nek endi tafsir Ubaidah iki endi? Hah? Sopo sing nyetak ngono lho. Tak tuku malah tak kira.